Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terimalah salam dari saya Bapak Rohanimu. Anugerah Tuhan yang besar memberkati dan memelihara seluruh umat Tuhan. Saya sangat mengasihimu dan sungguh sangat merindukan bisa bertemu secara langsung dengan berharap badai ini segera berlalu dan kita bisa tersenyum bersama-sama kembali bersuka cita di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini saya ingin Bapak Ibu bisa membuka Alkitab. Saya berharap nanti di rumah Bapak Ibu bisa membaca seluruh kitab Kejadian pasal 26. Namun setidaknya saya ingin menggambarkan beberapa ayat yang penting di sana untuk menguatkan dan memberkati Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 26, saya ingin membacakan ayat 1 dan ayat 2 saja sebentar Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengakui bahwa Tuhan mengizinkan kita hidup di masa yang tidak mudah. Kalau mungkin ada pemilihan kata yang baik, kita sedang ada dalam situasi krisis. Ada yang berkata kepada saya, Amang Pendeta, keadaan keuangan kami makin sulit. Ada yang berkata, Amang Pendeta, tenunan kami bawa ke pajak pun tidak ada yang membeli. Harga-harga kayaknya makin naik, Amang Pendeta. Anak-anak kami juga kelihatannya sudah mulai stres di rumah terus. Mungkin banyak lagi keadaan-keadaan yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya. Namun kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami krisis, saya tahu selalu ada pelajaran yang sedang Tuhan siapkan buat kita semua. Bapak Ibu, saya berharap engkau bisa membaca seluruh kitab Kejadian pasal 26. Tapi dalam pembacaan ini Bapak Ibu, ini kisah tentang Ishak, seorang yang percaya kepada Tuhan. Terjadilah krisis di tempat dia tinggal. Kalau kita mengalami krisis yang namanya virus corona, mereka mengalami namanya krisis, tapi krisis kelaparan. Saking beratnya kelaparan itu Bapak Ibu, sampai mereka harus meninggalkan tempat mereka, pindah dan numpang di tempat orang. Itu saya pikir krisis yang sangat berat Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi bukankah mereka anak Tuhan? Betul. Tapi jangan lupa, anak Tuhan juga bisa Tuhan izinkan mengalami sebuah krisis. Dan tidak apa-apa sebuah krisis. Yang penting Bapak Ibu di ayat 2 ini penting. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Kebutuhan umat Tuhan di satu krisis Bapak Ibu hanya dua. Satu, Tuhan menyatakan kehadirannya. Dua, Tuhan menyatakan firman. Saat krisis seperti ini kebutuhanmu dua. Yang pertama, kau butuh kehadiran Tuhan. Yang kedua, kau butuh tuntunan firman Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Ishak. Pastikan Bapak Ibu, jangan sampai lebih banyak waktumu menikmati berita-berita tentang corona daripada mencari wajah Tuhan. Justru lebih banyak berlutut, lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman Tuhan untuk hari-hari ini. Karena di kesempatan ini Bapak Ibu, engkau akan mengalami Tuhan menyatakan diri kepadamu dan Tuhan berfirman kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, membaca seluruh nats ini, justru kalau kita baca ada pada ayat yang ke-12 Bapak Ibu sangat unik. Tahukah engkau? Justru di dalam ayat yang ke-12, 13 terjadi di sini Bapak Ibu, Ishak menabur dan di sini menjadi orang kaya, kian kaya, sangat kaya. Saya ketika baca ayat ini saya mulai bersuka cita dan berkata, berarti Tuhan, orang yang percaya kepadamu, kalau mau mengikuti tuntunanmu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan secara pribadi denganmu dan dengan firman-Mu, justru di masa krisis orang percaya akan dipelihara Tuhan.
Justru di masa krisis inilah Ishak mengalami hidupnya diberkati, kian diberkati dan sangat diberkati. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Saya berharap umat Tuhan jangan menjadi orang yang pesimis. Engkau harus terus belajar bahwa dalam masa krisis ini pun yang penting Tuhan hadir. Yang penting Tuhan menyatakan dirinya. Yang penting Tuhan masih menyatakan firman-Nya. Krisis akan bisa kau lewati. Saya akan rindu mendengar ada kesaksian-kesaksian dari umat Tuhan. Bagaimana cara Tuhan secara spesifik memberkati engkau. Memberikan jalan keluar yang berbeda kepadamu. Menolong engkau untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kejadian pasal 26 ini sangat banyak berkat yang bisa kita dapat. Termasuk di sini kalau cerita akhirnya Bapak Ibu. Tahukah engkau apa yang terjadi? Akhirnya Raja Filistin yang memberi dia tumpangan itu mengusir Ishak. Lalu bilang, kau jadi lebih kaya, pergi kau dari kampungku. Dan sangat menarik. Ishak menurut. Anak Tuhan itu Bapak Ibu bukan perbada. Saya berharap tidak ada zaman Gapkin yang perbada Bapak Ibu Saudara. Ishak pergi. Di tempat yang baru dia gali sumur. Orang itu ribut lagi, menutup sumur yang digalinya. Dia pindah lagi. Dia gali sumur lagi, ada lagi berkatnya di situ. Ribut lagi dia gali. Terakhir Bapak Ibu, dia gali satu sumur kata Alkitab yang membual airnya. Dan dia berkata sumur itu Rehobot. Mengapa? Orang tidak ada lagi yang beribut di sumur itu. Tahu doaku untuk Bapak Ibu jemaat GP? Tuhan, berikan Rehobot. Bapak Ibu dalam kitab Kejadian pasal 26, izinkan aku membaca kepadamu. Di dalam ayatnya yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Dalam masa krisis, saya berkata Tuhan, buat setiap jemaat yang kulayani mengalami Rehobot. Apa itu Rehobot? Kelonggaran dari Tuhan. Untuk kebutuhan keuangan, Tuhan memberi kelonggaran. Untuk masa-masa sulit yang kau hadapi, terimalah Rehobot dari Tuhan. Tuhan memberi kelonggaran dalam hidup kita bersama-sama. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap bertumbuh dalam pengenalan pribadi akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan terus tekankan ini. Saya rindu di setiap rumah-rumah jemaat ada ibadah. Malam-malam, bolehkah setiap keluarga Gapkin itu bernyanyi, memuji Tuhan? Bapak Ibu, jangan nyanyikan lagu-lagu sedih. Enggak. Saya kepingin dari rumah-rumah kita orang tiba-tiba mendengar. Yang bisa main gitar, mainkan gitar. Engkau mulai menyanyi, memuji Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Ya Yesus gunung batu perlindungan. Engkau boleh nyanyikan itu Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya tidak ingin perhatianmu dengan virus corona. Perhatianmu tetap dengan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom buat kita semua.